Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GBI Siloam. Selamat pagi dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Kita bersyukur kita boleh berkumpul secara virtual. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas di antara kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini yang luar biasa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya pujian ini, penyembahan ini kami naikkan ke hadirat Tuhan. Tuhan diagungkan, Tuhan disenangkan atas setiap pujian. Kami datang Tuhan Yesus dengan kerinduan kami menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Berikan seluruh hidupmu, segenap hidupmu untuk menjadi penyembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dan sungguh sama-sama kita katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia, Allah yang hidup. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Saat kami sembah Kau, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Haleluya. Kami bersyukur akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur akan kasih-Mu. Kami bersyukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengangkat setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Kami angkat pujian kami Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari hari lepas hari hingga detik ini. Kalau kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ke depan, kami menjalaninya dengan penuh keyakinan bahwa kami sanggup bersama dengan Tuhan. Kami mampu bersama dengan Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Urapi kami, berikan kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berikan kami
telinga sebagai seorang murid yang mendengar dan melakukan apa yang Engkau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Stendi Beri Latuprisa. Saya berasal dari Ambon dan saya melayani di kota Bekasi. Saya punya 1 istri dan 1 orang anak. Kami bersyukur, saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di saat-saat yang sukar seperti saat ini. Oke, kita akan mulai. Hari-hari ini, bahkan mulai tahun 2020 sampai tahun 2021 ini, ada proses yang luar biasa yang dialami oleh dunia. Bukan hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia serentak mengalami proses tantangan pergumulan yang sama. Kita sama-sama tahu COVID-19 melanda awal tahun 2020 sampai saat ini. Dan bencana terjadi di mana-mana, banjir, gempa bumi, tanah longsor itu terjadi di mana-mana. Nah, pertanyaannya adalah ada banyak orang, ada banyak kelompok, ada banyak orang yang berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi ini itu berasal daripada Tuhan. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa Tuhan memberikan sakit, Tuhan memberikan bencana untuk manusia bisa mengalami perubahan atau pertobatan. Ada juga yang berpikiran bahwa Tuhan sengaja memberikan proses ini supaya manusia beralih dari hal-hal yang jahat kepada hal-hal yang baik. Saya mau sampaikan bahwa kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus melihat segala sesuatu dari sudut kebenaran firman Tuhan. Kita nggak mau hanya percaya apa kata berita, apa kata orang. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman nyatakan, katakan tentang pribadi kita. Kita akan buka dalam Yeremia 29 ayat 11. Bapak Ibu Saudara sering mendengar ayat ini, tetapi saya akan membacakannya kembali untuk menguatkan setiap kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kalau kita lihat ayat ini, firman Tuhan mengatakan, aku mengetahui, aku kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai saudara dan saya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan, rancangan Tuhan itu dari kekal sampai kekal. Rancangan Tuhan itu sempurna. Rencana Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah. Rancangan dan rencana Tuhan itu sempurna. Tidak bergantung dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Rencana Tuhan bergantung kepada kehendak Bapa di surga. Sehingga apa yang dirancangkan dari awal akan diselesaikan. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Dan Tuhan sudah merencanakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, banyak orang menyampaikan atau menyatakan bahwa Tuhan itu jahat. Atau kalau kita lihat di pemahaman keyakinan yang lain, itu mereka mengatakan Tuhan bisa mengirimkan penyakit, Tuhan bisa mengirimkan malapetaka untuk umatnya bisa berubah atau berbalik. Tetapi saya mau katakan, Tuhan yang kita sembah, yang namanya Yesus Kristus, itu tidak seperti itu. Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah adalah Tuhan yang merelakan nyawanya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dia mati, dia bangkit, naik ke surga supaya saudara dan saya hidup di dalam kelimpahan. Bilur-bilurnya menyembuhkan saudara dan saya. Nah, kalaupun terjadi sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan setiap kita, maka kita harus berpikirnya secara objektif
Mungkin saja itu karena hasil dari apa yang kita lakukan. Mungkin karena perbuatan kita. Ada banyak orang berpikir Tuhan kasih sakit penyakit. Saya mau kasih pandangan kepada saudara bahwa Tuhan gak pernah merancangkan yang jahat. Kalaupun kita mengalami sakit penyakit, mungkin karena pola hidup kita, pola tidur kita yang tidak teratur, atau gaya hidup kita di masa lalu yang kurang baik, sehingga kita harus mengalami yang namanya kelemahan secara jasmani. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak sekali-kali memberikan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Dia saja mau mati untuk saudara dan saya. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya saudara dan saya hidup dalam kelimpahan. Dia yang tidak bercacat menjadi bercacat supaya saudara dan saya mengalami kekekalan. Hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rancangannya adalah rancangan yang sempurna. Nah, manusia boleh berencana, tetapi Tuhan juga yang menentukan. Nah, kita lihat lagi ayat yang bisa menguatkan kita dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Firman Tuhan sudah katakan bahwa rancangannya Tuhan bukan rancangannya kita. Jalannya kita bukan jalannya Tuhan. Bagaikan langit dan bumi, terlalu jauh. Saudara dan saya ada dalam perencanaannya Tuhan. Lalu apakah rencana saudara dan saya bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Saya mau katakan nggak bisa. Rencana kita takluk dan tunduk terhadap rancangannya Tuhan. Kenapa? Saudara, kalau saudara baca dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan, aku yang pilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya bukan memilih Tuhan, tapi saudara dan saya dipilih Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Dan ketika saudara dan saya dipilih, saudara ada dalam rancangan dan rencananya Tuhan. Rencananya Tuhan dalam hidup saudara dan saya tidak pernah gagal. Kita nggak bisa melihat sekarang ini. Kita nggak bisa melihat dalam waktu dekat ini, mungkin. Tapi saya mau pastikan bahwa rencana Tuhan itu sempurna. Tidak pernah gagal. Bahkan di Ayub 42 ayat 2, sekarang aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, kata Ayub kepada Tuhan, dan tidak ada rencanamu dan rancanganmu yang gagal dalam hidup. Apa yang terjadi dalam hidup Ayub? Mungkin Ayub berpikir bahwa rencana Tuhan itu bisa gagal. Dia taat beribadah, anaknya meninggal, harta bendanya hilang, istrinya meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, sehingga dia sempat berpikir yang salah tentang Tuhan. Dia katakan, terkutuklah hari lahirku. Ini adalah kesalahannya Ayub. Dia sempat memandang Tuhan dengan cara pandang yang salah. Tapi pada akhirnya dia katakan, sekarang baru aku tahu. Sekarang aku bisa melihat dengan mataku sendiri bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan untuk kita. Kalau hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, percayalah, itu bukan daripada Tuhan. Kalaupun terjadi dalam kehidupan setiap kita, itu adalah proses di mana kita bisa melihat hal-hal yang dahsyat dan ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Kalaupun saudara dan saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, percayalah, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apabila saudara mungkin mengalami kelemahan secara jasmani, saudara mungkin mengalami kehilangan pekerjaan, saudara mungkin mengalami proses yang luar biasa dalam rumah tanggamu, dalam usaha pekerjaanmu, percayalah bahwa ada Tuhan yang tetap ada bersama dengan kita. Percayalah bahwa sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan sekali-kali Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tetap berdiri ketika langit dan bumi ini hancur.
firman Tuhan tetap ada. Dan janjinya ya dan amin, artinya ya dan pasti. Tidak akan gagal dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin saat-saat ini saudara menganggapnya seolah-olah kehidupan saudara hancur, usaha saudara hancur, kayaknya sesuatu yang baik tidak akan saudara dan saya dapati. Kita nggak melihat sekarang ini saudara. Yang kita pegang adalah janji Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Saudara dan saya mungkin menganggap Tuhan lalai, tapi saya mau pastikan dari dulu sampai sekarang bahkan selama-lamanya kita punya Tuhan yang setia menepati setiap janji-janji. Apa yang saudara alami hari-hari ini? Kuatkan dan teguhkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Kenali Tuhan yang saudara sembah. Baca kebenaran firman Tuhan sehingga saudara bisa mengerti rencana dan rancangannya Tuhan. Baca. Saudara, ada satu lagu sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saudara, bagaimana saudara bisa menjadi pribadi yang tangguh kalau saudara nggak pernah baca isi hatinya Tuhan? Saudara nggak pernah baca kitab suci, saudara tidak pernah baca firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengetahui atau mengerti cara pandang Tuhan yang luar biasa sempurna? Bagaimana saudara bisa mengerti janji Tuhan dalam kehidupan saudara kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan? Saya anjurkan kepada saudara dan kita semua untuk membaca firman Tuhan. Sempatkan waktu untuk baca firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dia menusuk amat dalam, memisahkan pertimbangan-pertimbangan pikiran dan hati kita. Dia sanggup memilah yang baik dan yang jahat dari segala pemikiran-pemikiran kita. Oleh karena itu saudara, bacalah firman Tuhan. Karena di dalamnya terkandung banyak janji saudara. Di saat mungkin ibadah tidak bisa datang ke gereja ibadah online seperti ini, tetap saudara dengarkan firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itu mengandung janji saat ini dan hidup yang akan datang. Janji saat ini apa? Tuhan menyertai kita. Dalam setiap proses, dalam setiap tantangan hidup kita, Tuhan menyertai saudara dan saya. Pada waktu Tuhan panggil kita pulang, ada janji yang kekal. Saudara dan saya akan ada dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini, proses yang terjadi di seluruh dunia, kita harus menangkap makna yang positif. Bahwa mari kita kenali Tuhan kita. Mari kita sama-sama menangkap isi hatinya Tuhan. Mari kita sama-sama mempercayai bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang sempurna, rancangan yang luar biasa ajaib dalam hidup saudara dan saya. Dia sanggup mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada. Apapun yang kau alami hari-hari ini, saya ingin berdoa. Tuhan Yesus yang baik, anakmu berdoa saat ini untuk setiap yang mendengar kebenaran firman-Mu ini. Biarlah setiap mereka dikuatkan, disembuhkan, dimerdekakan, dibebaskan. Terlebih lagi mendapatkan penghiburan yang sejati daripada Tuhan. Kami mempercayai bahwa rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan. Kalau hari-hari ini kami mengalami hari-hari yang tidak baik, kami percaya itu bukan daripada Tuhan. Kalau hari-hari ini kami mengalami proses yang luar biasa, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami untuk melewati tantangan ini. Dan kami percaya masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus saat ini. Mari sebelumnya kita menyembah Tuhan dengan lagu Oleh Kuasa Darah-Mu.
darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom Bapak Ibu, mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih kami sudah menerima firman-Mu, dan sebentar kami akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Kami dan jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini boleh bersekutu dengan-Mu, memperbarui hidup kami, supaya apa yang kami lakukan pagi hari ini seperti halnya 2000 tahun yang lampau, Tuhan memberikan perjamuan bersama-sama dengan murid-muridnya. Terima kasih Bapak, kami sambut perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita akan mengangkat roti melebihi daripada kepala kita. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Dan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah Bapak Ibu terima kasih, kita makan ini bersama-sama dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan marilah Bapak Ibu, kita akan mengambil cawan, kita angkat lebih dari kepala kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang kumeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai
Ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan bersama-sama Bapak Ibu, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau bersekutu dengan kami pagi hari ini. Boleh menguatkan iman kami, boleh menguatkan setiap apa, oh haleluya, dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau perbarui. Setiap perilaku kehidupan kami, karakter kami Tuhan, semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pagi hari ini sudah bersekutu denganmu, dan kami bersama-sama dalam jemaat pagi hari ini boleh menerima perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami oh haleluya problem masalah, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Bapak, kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Jauh dekat Tuhan menyertai, dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengangkatkan tangan kita ke langit, kita mengharapkan berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau pada waktu datang di tempat ini, dan diberkatilah pula Engkau pada waktu meninggalkan tempat ini. Tuhan Yesus menyari wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada apa-apa. Kasih kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai saat pagi hari ini, besok dan sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya untuk mendapat kita iman di bumi ini. Maka kita akan dibawa masuk di dalam kerajaan surga, kekal, senang, bahagia sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat pagi hari ini bersama saya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.